Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Robi Koromeo, mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Fakultas Hukum. Pada video edukasi kali ini, saya akan membahas satu topik yang sangat menarik dan praktis di dalam dunia hukum, khususnya hukum agraria dan perseroan terbatas, yaitu adalah inbreng. Bagi yang belum familiar, jangan khawatir, kita akan kupas tuntas mulai dari pengertian sederhana, dasar hukum, prosedur, hingga contoh kasusnya. Jadi ditonton sampai habis ya. Pada bagian pertama, apakah itu inbreng? Secara sederhana, inbreng adalah kegiatan memasukkan atau menyetorkan aset yang bukan tunai, seperti tanah, bangunan, mesir, atau bahkan hak atas status rumah susun atau disingkat HMSRS. Dalam sebuah perseroan terbatas sebagai bentuk penyertaan modal, istilah ini berasal dari bahasa Belanda yang berarti penyetoran modal dalam bentuk barang atau harta. Jadi bayangkan jika kita ingin jadi pemegang saham di suatu PT. Modalnya tidak selalu harus dengan uang tunai, namun juga bisa dengan aset berwujud yang Anda miliki. Dasar hukum kegiatan inbreng ini diatur secara jelas dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Pasal ini menyatakan bahwa penyetoran modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan atau bentuk lainnya, termasuk aset tidak berwujud seperti goodwill, kecakapan nama baik. Nah, penyetoran dalam bentuk lain inilah yang disebut sebagai inbreng. Lalu, apa sih tujuan dilakukan inbreng? Yang pertama, yaitu memenuhi modal perusahaan. Cara ini adalah untuk memenuhi modal dasar perusahaan tanpa perlu mengeluarkan uang tunai. Dan ada efisiensi, aset bisa langsung digunakan perusahaan tanpa transaksi jual beli terlebih dahulu, sehingga tentunya akan lebih menghemat waktu dan biaya. Yang ketiga, optimalisasi kepemilikan. Inbreng bisa digunakan untuk menambah porsi kepemilikan saham seorang investor atau pendiri dengan cara menyuntikkan aset berharganya ke perusahaan. Nah, masuk ke bagian yang kedua, di contoh kasus inbreng dalam praktiknya. Agar lebih jelas, kita langsung saja. Contoh kasus pertama, yaitu pendirian PT baru. Nah, di sini kondisinya Pak Andi memiliki sebidang tanah kosong yang strategis dengan nilai aset senilai 2 miliar dan Pak Budi memiliki uang tunai sebesar 1 miliar rupiah dan mereka bersama-sama bersepakat untuk mendirikan PTX. Nah, di sini tindakan yang dilakukan yaitu Pak Andi tidak perlu menjual tanahnya untuk mendapatkan uang tunai. Pak Andi dapat melakukan inbreng dengan memasukkan aset tanahnya sebagai penyertaan modal ke dalam PTX. Sebagai imbalannya, Pak Andi mendapatkan saham senilai 2 miliar. Sementara itu, Bapak Budi menyetor uang tunai 1 miliar untuk sahamnya. Hasilnya, PTX kini secara resmi memiliki tanah yang telah diinbrengkan oleh Pak Andi sebagai aset PTX dan kepemilikan saham dibagi sesuai nilai setoran masing-masing. Masuk ke contoh kasus kedua, yaitu penambahan modal perusahaan lama. Nah, di sini ada kondisinya PT Y yang sudah beroperasi membutuhkan satu gedung baru dan ada seorang pemegang saham dengan nama Ibu Dian kebetulan memiliki sebuah gedung. Nah, tindakan yang dilakukan melalui RUPS Rapat Umum Pemegang Saham disetujui bahwa Ibu Dian akan memasukkan gedungnya sebagai inbreng untuk penambahan modal perusahaan. Kemudian gedung tersebut akan dinilai oleh penilai independen. Hasilnya, setelah proses hukum selesai, gedung tersebut menjadi milik PT Y dan persentase kepemilikan saham Ibu Dian tentu di PT Y akan bertambah sesuai nilai aset yang Ibu Dian berikan. Nah, di contoh yang ketiga ada namanya inbreng rumah susun. Nah, kondisinya di mana seorang memiliki sebuah unit hunian milik atas satuan rumah susun atau disingkat HMSRS dan ingin menjadi pemegang saham di sebuah PT yang bergerak di bidang properti. Nah, di sini melalui prosedur inbreng, unit HMSRS tersebut dinilai oleh KJPP dan dimasukkan sebagai modal penyertaan ke dalam PT.
Hasilnya PT mendapatkan aset properti tambahan dan pemilik HMSRS tersebut resmi menjadi pemegang saham dengan porsi sesuai nilai wajar unit yang dia serahkan. Masuk ke bagian yang ketiga, prosedur dan aspek hukum penting. Nah, setelah tahu contoh-contohnya, tentu juga kita harus paham prosedur hukumnya. Hal ini sangat krusial untuk memastikan kepastian hukum. Nah, berikut adalah tahapan umum yang dilakukan untuk imbreng, khususnya untuk tanah dan bangunan. Yang pertama, penilaian aset oleh independen atau appraisal. Aset yang akan diimbreng harus dinilai oleh Kantor Jasa Penilaian Publik atau KJPP untuk menentukan nilai wajar sesuai pasar. Ini penting agar tidak merugikan perusahaan atau pemegang saham lain dan memastikan nilai saham yang diterima proporsional. Yang kedua ada persetujuan RUPS. Jika PT sudah berdiri, harus ada persetujuan dari RUPS yang memutuskan untuk menerima penyetoran modal dalam bentuk aset tersebut. Untuk penambahan modal setelah pendirian, digunakan mekanisme RUPS luar biasa sebagai mana diatur dalam pasal 41 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Yang ketiga ada pembuatan akta. Nah, di notaris akan membuat akta perubahan anggaran dasar yang mencantumkan penambahan modal dari imbreng ini. Jika asetnya adalah tanah atau bangunan, maka diperlukan juga akta PPAT, penjabat pembuat akta tanah, khususnya untuk mengalihkan hak atas tanah tersebut. Yang keempat, ada pendaftaran ke Kemenkum dan BPN. Akta perubahan anggaran dasar harus dilaporkan ke Kementerian Hukum. Selanjutnya, yang terpenting adalah peralihan hak atas tanah bangunan harus didaftarkan ke Kantor Pertanahan atau BPN untuk dilakukan balik nama atas nama PT. Tanpa pendaftaran ini, status hukum tanah tersebut secara formal masih dianggap milik pemberi imbreng, bukan menjadi aset perusahaan. Nah, pada aspek perpajakannya ada PPh final. Pihak yang menyerahkan tanah atau pemberi imbreng umumnya dikenakan pajak penghasilan final atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan dengan tarif sebesar 2,5% dari nilai pasar. Ini karena secara ekonomi pemberi imbreng mendapatkan saham yang nilainya setara dengan tanah yang diserahkan, sehingga dianggap ada keuntungan. Yang kedua ada BPHTB. Perusahaan sebagai penerima hak atas tanah baru dikenakan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Yang selanjutnya ada PPN. Penyerahan aset sebagai imbreng tidak dikenakan PPN karena bukan merupakan penyerahan barang kena pajak dalam rangka kegiatan usaha atau pemungutan PPN dilakukan oleh pihak lain, melainkan merupakan setoran modal. Bagian keempat, hal yang sering terlupakan, risiko dan timing yang tepat. Ada beberapa hal yang sering terlupakan namun berisiko tinggi serta timing yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pentingnya sertifikat dan balik nama. Tanah yang diimbrengkan idealnya sudah bersertifikat hak milik, hak guna bangunan, atau hak guna usaha. Jika masih berupa girik, harus melalui proses konversi ke sertifikat terlebih dahulu, yang prosesnya lebih panjang. Balik nama di BPN adalah bukti sah bahwa perusahaan telah menjadi pemilik hukum dari tanah tersebut. Yang kedua ada asas publisitas. Untuk benda tidak bergerak seperti tanah, Undang-Undang Perseroan Terbatas mewajibkan pengumuman dalam satu atau lebih surat kabar dalam waktu 14 hari setelah akta ditandatangani. Tujuannya untuk memberi kesempatan kepada pihak yang merasa berkepentingan untuk mengajukan keberatan. Yang ketiga ada resiko tidak mendaftarkan peralihan. Jika tidak mendaftarkan ke BPN, maka di mata hukum, tanah itu masih merupakan aset pemilik lama. Perusahaan tidak bisa menjaminkan aset itu ke bank atau menjualnya karena secara administratif bukan aset mereka. Yang keempat, timing yang tepat saat pendirian PT. Perlu hati-hati jika imbreng dilakukan bersama-sama dengan pendirian PT. Jika PT masih dalam proses pengesahan di Kemenkum dan statusnya sudah tidak keberatan menteri, sebaiknya perlu tunggu hingga surat keterangan menteri terbit dahulu. Setelah itu baru dilakukan RUPS untuk mengubah anggaran dasar dan melaksanakan imbreng. Jika dilakukan di tengah proses, bisa menghambat penerbitan
surat keterangan dari menteri. Namun jika proses pendirian masih sangat awal, masih entry data, bisa dilakukan permohonan perubahan akta pendirian untuk mengatur setoran modal Inbreng ini. Jadi, kesimpulannya, Inbreng adalah mekanisme hukum yang sangat berguna untuk mengoptimalkan aset dalam dunia korporasi, baik berupa tanah, bangunan, maupun rumah susun. Namun keuntungan ini harus diimbangi dengan kepatuhan terhadap prosedur hukum yang berlaku, terutama penilaian aset yang independen, persetujuan RUPS, penyelesaian aspek perpajakan, dan yang paling utama pendaftaran peralihan hak di PPN untuk menjamin kepastian hukum dan pemisahan harta perusahaan dengan harta pribadi. Semoga penjelasan sederhana ini bermanfaat untuk teman-teman yang telah menyaksikan video ini sehingga menambah wawasan pemahaman kalian. Terima kasih untuk kesediaannya sudah menonton video edukasi ini sampai akhir. Akhir kata saya mengucapkan salam sejahtera bagi kita semua.